warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat unsur pimpinan, yang terhormat anggota DPRD dan para undangan, sebelum acara rapat dimulai, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selesai, hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, rapat paripurna akan dipimpin langsung oleh yang terhormat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga atas ridhonya alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin untuk hadir mengikuti rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi atas penjelasan Bupati terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Indramayu tahun 2015 dan 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menegakkan risalah sampai akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Sekda Kabupaten Indramayu, yang terhormat Wakil-Wakil Ketua Anggota DPRD Kabupaten Indramayu, yang terhormat Forum Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, dan Ketua Pengadilan Agama Indramayu, yang terhormat para Kepala Instansi Vertikal dan para Kepala OPD dalam Kabupaten Indramayu, yang terhormat Camat se-Kabupaten Indramayu, yang terhormat para pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan dalam Kabupaten Indramayu, para wartawan dan undangan yang kami hormati. Perkenankan kami atas nama pimpinan DPRD menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran saudara-saudara yang terhormat dalam memenuhi undangan kami
guna mengikuti rapat paripurna hari ini. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan pasal 89 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib DPRD, dari sejumlah 50 orang anggota DPRD yang telah menandatangani daftar hadir dan telah hadir secara fisik pada pelaksanaan rapat paripurna hari ini sebanyak 46 orang. Dengan demikian ketentuan quorum telah terpenuhi, oleh karenanya rapat paripurna sah untuk dibuka. Untuk lebih tertib dan terarahnya pelaksanaan rapat paripurna terlebih dahulu, akan kami sampaikan rencana susunan acara selengkapnya sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi. 3. Pembacaan surat masuk dari fraksi-fraksi tentang calon keanggotaan panitia khusus. 4. Penutup. Demikian rencana susunan acara rapat paripurna sekarang. Untuk pelaksanaannya kami mohon persetujuan segenap anggota DPRD yang terhormat. Apakah rencana susunan acara tersebut setuju dijadikan acara rapat paripurna hari ini? Izin pimpinan. Mohon agenda rapat yang ketiga tentang pembacaan nama-nama calon pansus ditiadakan. Terima kasih. Yang ketiga pembacaan nama-nama calon. Ini nama calon, bukan anggota pansus. Terima kasih. Kita ulangi. Rencana susunan acara tersebut setuju dijadikan acara rapat paripurna hari ini? Terima kasih. Kita masuk ke acara pertama rapat paripurna pada hari ini, yaitu pembukaan. Dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD secara resmi kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 14 Maret 2015 yang lalu, DPRD telah menerima penjelasan Bupati Indramayu tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Indramayu tahun 2015 dan 2 raperda rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu. Penjelasan yang telah disampaikan oleh yang terhormat Bupati Indramayu telah dibahas oleh fraksi-fraksi pada tanggal 15 dan 16 Maret 2016 serta pada tanggal 17 dan 18 Maret tahun 16 dilakukan pembahasan oleh komisi-komisi. Sesuai dengan mekanisme dan jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, fraksi-fraksi telah siap dengan pemandangan umumnya dan komisi-komisi dengan nota pendapatnya. Untuk itu marilah kita masuki acara kedua rapat paripurna hari ini, yaitu penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi. Persilakan kepada pembicara yang akan diwakili fraksinya untuk mendaftarkan namanya. Pimpinan rapat untuk pembacaan selanjutnya dari fraksi Partai Golkar. Yang terhormat Saudari Hajah Yayah Juhriah. Kemudian PDIP. Yang terhormat Saudara Haji Abdul Rahman SE MM. Dari PKB. Yang terhormat Haji Azun Mauzun. Dari Gerindra. Yang terhormat Saudara Muhammad Marizuki. Dari Partai Keadilan Sejahtera. Yang terhormat Saudara Haji Ruswa MPDI. Yang keenam, yang terakhir, yaitu dari Demokrat Hanura. Yang terhormat Saudara Taufik Hadi.
Untuk kesempatan pertama kami persilakan yang terhormat Saudara Hajah Yaya Juheria dari fraksi Partai Golkar untuk penyampaian pemandangan umum fraksinya. Kami persilakan. Pemandangan umum fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Indramayu akhir tahun anggaran 2015 dan 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur sepatutnya kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Hanya kepadanya lah kita memohon petunjuk, dan hanya dengan ridhonya kita semua dapat melakukan berbagai aktivitas kehidupan, baik sebagai hamba maupun sebagai khalifah di muka bumi ini. Semoga kita semua senantiasa mendapat ampunan dan ridhonya dalam mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Indramayu dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Indramayu tahun anggaran 2015 dan 2 perancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu ini. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul Allah terakhir yang menjadi uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Begitu pula kepada para keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa setia kepada risalahnya sampai akhir zaman. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya. Amin. Yang terhormat pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Indramayu, yang terhormat Bapak Sekda Kabupaten Indramayu, yang terhormat Forum Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, yang terhormat Saudara Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, yang terhormat Saudara Rektor, pimpinan perguruan tinggi, pejabat sipil, TNI Polri, pimpinan BUMD, pimpinan dinas, LSM, Ormas, wartawan dan hadirin yang kami hormati. Mengawali penyampaian pemandangan umum fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu, sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada yang terhormat Saudara pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi Partai Golkar terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Indramayu tahun anggaran 2015 dan 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada yang terhormat Saudara Bupati Indramayu yang telah menyampaikan nota penghantaran tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Indramayu akhir tahun anggaran 2015 dan 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu yang disampaikan pada tanggal 14 Maret 2016. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati. Sebelum memasuki materi pemandangan umum pada kesempatan yang berbahagia ini, fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kepada para pelajar kelas 12 di tingkat SLTA, SMA, SMK, MA, fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu mengucapkan selamat menempuh ujian akhir sekolah dan sebentar lagi akan mengikuti ujian akhir nasional. Momentum ujian akhir adalah tolok ukur parameter kualitas pendidikan di semua tingkatan. Oleh karena itu, semua unsur penentu keberhasilan kualitas pendidikan ini dimulai dari para siswa, orang tua siswa, pihak sekolah, dan dinas pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan harus memperhatikan dan melaksanakan hak dan kewajibannya secara maksimal.
karena keberhasilan kualitas pendidikan di suatu daerah akan menentukan keberhasilan IPM di daerah tersebut. Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu berharap semoga para siswa di Kabupaten Indramayu senantiasa mendapat limpahan rahmat, hidayah dan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan soal-soal ujian nasional sehingga memperoleh hasil yang maksimal dengan memperoleh angka kelulusan yang maksimal pula. 2. Berkenaan dengan program pembangunan daerah sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2016, fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu berharap agar seluruh jajaran organisasi perangkat daerah kiranya segera melaksanakan aksentuasi program baik yang bersifat pembangunan fisik maupun pembangunan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini dimaksudkan selain untuk mempercepat pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat, juga dalam rangka penegakan tata program sebagaimana yang telah ditetapkan. Di samping hal tersebut juga dimaksudkan untuk tertib dan lancarnya sistem tata kelola anggaran yang ada di masing-masing organisasi perangkat daerah, sebagaimana tercantum dalam kebijakan umum anggaran yang menjadi skala prioritas program anggaran pemerintah Kabupaten Indramayu. Karena tertib dan tepatnya program pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah akan mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah itu sendiri. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, memasuki materi pemandangan umum fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Indramayu akhir tahun anggaran 2015 dan 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu, perlu kami sampaikan bahwa dalam pemandangan umum ini terdiri dari 2 materi pokok, yaitu tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Indramayu akhir tahun anggaran 2015 dan 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu. Patut dipahami bersama bahwa sebagaimana peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 khususnya pada bab 3 pasal 17 ayat 1 menyatakan bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran kepala daerah disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran atau akhir masa jabatan. Oleh karena itu, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Indramayu tahun anggaran 2015 kepada DPRD pada hakikatnya merupakan laporan atas pelaksanaan pencapaian kinerja pemerintah daerah yang didasarkan pada rencana kerja pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah yang berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah serta bentuk akuntabilitas pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan secara makro di daerah pada setiap tahun anggaran. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 14 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Esensi mendasar dari laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati ini memuat hal-hal sebagai berikut. 1. Arah kebijakan umum pemerintah daerah. 2. Pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah. 3. Penyelenggaraan urusan desentralisasi. 4. Penyelenggaraan tugas umum, pembantuan, dan 5. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
Pada hakikatnya, sifat dari laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati merupakan sistem laporan tahunan pemerintah daerah yang disampaikan kepada masyarakat, baik maupun perwakilan masyarakat di DPRD maupun kepada publik. Namun demikian, dimungkinkan ada hal-hal baru yang menjadi karakter pembeda dari tahun sebelumnya. Karakter tersebut terutama dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun diversifikasi dari aspirasi kebutuhan masyarakat dan pemerintah di daerah pada tahun anggaran 2015. Terkait fungsi pengawasan DPRD kepada pemerintah daerah adalah fungsi pengawasan kebijakan strategis daerah sebagai daerah otonom untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, sedangkan dalam hal evaluasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati adalah sebatas pada penilaian arah kebijakan umum, strategi dan rencana strategis daerah, yaitu sejauh mana tingkat korelasi keberhasilan antara input, output, outcome, impact, dan benefit yang akan mempengaruhi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan nota penghantaran yang terhormat Saudara Bupati Indramayu tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Indramayu akhir tahun anggaran 2015 dan 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu terkait dengan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Indramayu akhir tahun anggaran 2015, kami melihat bahwa sektor pendapatan dan pengeluaran terdapat hal-hal yang perlu mendapat apresiasi dan ada pula yang harus dikritisi. Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Kabupaten Indramayu atas upaya maksimal dalam pencapaian kinerja pada tahun 2015 yang mengalami kenaikan di berbagai bidang. Sebagaimana nota penghantaran yang terhormat, Saudara Bupati Indramayu dalam hal laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Indramayu tahun anggaran 2015, di mana anggaran pendapatan daerah Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2015 setelah perubahan ditetapkan sebesar 3.254.150.239.009 rupiah, terrealisasi sebesar 2.848.288.837 rupiah atau sebesar 95,36%. Sektor pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2015 dari target 334.623.287.000 rupiah, terrealisasi sebesar 350.791.697.000 rupiah atau sebesar 104,83%. Terhadap realisasi pendapatan asli daerah ini, fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada saudara yang terhormat Saudara Hajah Ana Sopana selaku Bupati Indramayu dan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah Kabupaten Indramayu yang telah bekerja maksimal dalam menggali potensi daerah untuk kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Semoga kinerja ini terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi pada waktu-waktu selanjutnya. Pada sektor pendapatan dari dana perimbangan dari target 1.760.690.376.000 rupiah, terrealisasi sebesar 1.677.261.346 rupiah atau sebesar 95,34%. Sedangkan pada sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah dari target sebesar 192.192.900.000
Rp939.026.000, terrealisasi sebesar Rp180.924.256.307 atau sebesar 93,77%. Secara umum pendapatan daerah Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2015 telah mencapai target maksimal sesuai dengan program kerja pemerintah daerah dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. Adapun kekurangan yang terjadi hendaknya dijadikan bahan evaluasi untuk penyempurnaan dalam menyusun program pada tahun anggaran selanjutnya. Selanjutnya, pada sektor belanja fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu melihat adanya efisiensi. Hal tersebut terlihat dari realisasi anggaran belanja daerah tahun 2015, yaitu target sebesar Rp3.190.498.270.000, terrealisasi sebesar Rp2.875.5.363.742 atau sebesar 90,59%. Pada satu sisi efisiensi ini menunjukkan adanya penghematan anggaran yang diharapkan dapat dijadikan modal untuk tahun anggaran berikutnya. Namun di sisi lain, efisiensi tersebut harus disinkronkan dengan arah kebijakan umum yang dituangkan dalam KUA dan PPAS serta kualitas hasil akhir dari program tersebut. Apakah efisiensi itu sudah sesuai dengan arah kebijakan umum pemerintah daerah dan kualitas hasil akhir program sesuai yang ditargetkan? Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007, materi laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Indramayu akhir tahun anggaran 2015 yang memuat tentang arah kebijakan umum pemerintah daerah yang mencakup aspek visi, misi, strategi, kebijakan, dan prioritas daerah, fraksi Partai Golkar menilai bahwa yang telah menjadi visi Bupati Indramayu yaitu terwujudnya masyarakat Indramayu yang religius, maju, mandiri, dan sejahtera, yang dituangkan dalam 7 misi pembangunan Sabta Karya Muliharja. Dalam realitanya telah menunjukkan keberhasilan yang dirasakan oleh masyarakat. Pembangunan infrastruktur, jalan, pertanian, pengairan, dan lain sebagainya terus dilakukan. Begitu pula pembangunan peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan wujud konkret dari visi remaja, hendaknya terus dipertahankan dan bahkan diupayakan untuk dilakukan peningkatan dan penyempurnaan yang lebih baik lagi. Sementara atas beberapa program yang masih belum mencapai target maksimal, fraksi Partai Golkar menghimbau agar dilakukan pembenahan baik yang menyangkut sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pendukung serta anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut. Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah yang meliputi intensifikasi, ekstensifikasi, target dan realisasi pendapatan asli daerah serta pengelolaan belanja daerah yang didasarkan pada kebijakan umum anggaran, target dan realisasi APBD, permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta solusi yang harus dilakukan. Yang terhormat, Saudara Bupati telah menunjukkan upaya maksimalnya dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari besaran anggaran pendapatan yang diperoleh dan besaran anggaran belanja yang dikeluarkan, di mana anggaran pendapatan daerah Kabupaten Indramayu pada tahun anggaran 2015 terrealisasi sebesar 95,36%, sedangkan belanja daerah pada tahun anggaran 2015 terrealisasi sebesar 90,59%. Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas jeripayah dan upaya maksimal yang terhormat Saudara Bupati dalam mengelola
pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran 2015. Semoga upaya ini terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi demi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Indramayu ini. Dalam hal penyelenggaraan urusan desentralisasi, di mana penyelenggaraan urusan desentralisasi yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan yang mencakup program dan kegiatan pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran realisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan solusi yang harus dilakukan, yang terhormat Saudara Bupati telah menunjukkan tingkat akselerasi kemajuan pesat dan nyata serta sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu mendukung upaya yang terhormat Saudara Bupati untuk melakukan langkah strategis dan realistis yang mengarah pada sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Kaitannya dengan tugas pembantuan, baik tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang dijadikan sebagai dasar hukum instansi pemberi tugas, program kegiatan dan pelaksanaannya, sumber dan jumlah anggaran serta permasalahan dan solusi pemecahannya, maupun tugas pembantuan kepada desa kelurahan. Yang terhormat Saudara Bupati Indramayu telah menunjukkan upaya maksimal dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indramayu. Hal ini dilihat dari besaran bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dialokasikan untuk pembangunan yang meliputi berbagai bidang. Sedangkan dalam hal penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, baik yang mencakup kebijakan dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan kegiatan maupun permasalahan dan solusi yang menyangkut kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilakukan oleh daerah. Fraksi Partai Golkar melihat bahwa apa yang dilakukan oleh yang terhormat Bupati Indramayu telah melakukan upaya yang tepat dan maksimal sehingga penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berjalan dengan baik dan dirasakan oleh semua pihak. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, terkait dengan 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu sebagaimana yang disampaikan oleh yang terhormat Saudara Bupati Kabupaten Indramayu, yaitu 1. Raperda tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, dan 2. Raperda tentang penanggulangan bencana di Kabupaten Indramayu. Terhadap Raperda pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, sebagaimana yang diajukan oleh Saudara Bupati Kabupaten Indramayu, fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu sangat memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang memiliki inisiatif tanggung jawab yang sangat tinggi dalam menegakkan syariat ajaran agama, di samping sebagai azas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai umat beragama yang secara mayoritas di Kabupaten Indramayu adalah beragama Islam. Maka sepatutnya lah pemerintah daerah memberikan regulasi sebagai kepastian hukum bagi seluruh warganya dalam menjalankan kewajibannya, baik sebagai warga masyarakat, warga negara, maupun sebagai umat beragama dalam perspektif agama Islam, bahwa setiap diri kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Atas dasar inilah fraksi Partai Golkar berharap agar kita senantiasa berupaya untuk melaksanakan tugas fungsinya sesuai dengan status dan kedudukannya dalam menegakkan dan mengaplikasikan hukum agama dan pemerintahan. Oleh karena itu, berkenaan dengan Raperda pengelolaan zakat dan infak
dan sedekah di Kabupaten Indramayu yang diajukan oleh yang terhormat Saudara Bupati Indramayu dengan dasar dan alasan yang disampaikan baik yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan hukum perundang-undangan yang ada, fraksi Partai Golkar sangat menyambut baik dan mendukung upaya pemerintah daerah Kabupaten Indramayu dalam membuat regulasi daerah tersebut. Hal ini didasarkan pada Al-Quran Surat Al-Ma'un yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna. Sebagai umat yang beragama Islam, dengan memperhatikan ayat Al-Quran di atas, sangat jelas bahwa hanya pendusta agamalah yang tidak mempunyai kepedulian terhadap anak yatim dan orang-orang miskin dengan memberikan pertolongan dengan barang yang berguna. Selanjutnya, terkait dengan Raperda tentang penanggulangan bencana di Kabupaten Indramayu, setelah dilakukan kajian dan telaah terhadap nota penghantaran yang disampaikan oleh Saudara Bupati Indramayu dan draft Raperda tersebut, fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu memahami dan menyambut baik upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Indramayu dalam hal optimalisasi penanganan dan penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Indramayu. Dengan regulasi ini diharapkan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indramayu lebih maksimal lagi dalam melaksanakan tugasnya, mulai dari deteksi dini terhadap bencana serta upaya penanggulangannya. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan kajian dan pembahasan fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu terhadap nota penghantaran laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Indramayu akhir tahun anggaran 2015 secara umum telah sesuai dengan abikum yang telah ditetapkan, begitu pula terhadap 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu juga telah memenuhi azas kepatuhan terhadap peraturan hukum dan perundang-undangan baik hukum agama maupun hukum pemerintah serta manfaat dari regulasi tersebut. Namun demikian, terhadap beberapa realita yang kurang maksimal serta berbagai kemungkinan yang akan dihadapi oleh pemerintah daerah, kami memerlukan tambahan penjelasan sebagai berikut. 1. Pada sektor pendapatan daerah, secara umum fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi atas upaya maksimal yang sudah dilakukan. Namun demikian, mohon tambahan penjelasan faktor apa saja yang menjadi kendala terhadap pos-pos di bawah ini. A. Transfer pemerintah pusat sebagai dana perimbangan hanya terrealisasi sebesar 95,34%. B. Pos bagi hasil pajak terrealisasi hanya 7,14%. C. Pos bagi hasil bukan pajak terrealisasi hanya 62,87%. 2. Pada pos belanja daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung, yang realisasinya sebesar 90,59% dari target yang ditetapkan, mohon tambahan penjelasan. A. Faktor apa saja yang menyebabkan realisasi belanja daerah tidak sesuai dengan target yang ditetapkan? B. Sejauh mana tingkat capaian program yang menjadi rencana kerja pemerintah daerah diperhadapkan dengan realisasi belanja daerah tersebut? 3. Terhadap Raperda tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Kabupaten Indramayu, sejauh mana upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mempersiapkan sumber daya manusia sebagai pengelola serta sistem data yang berkenaan dengan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, mohon tambahan penjelasan. 4. Terhadap Raperda tentang penanggulangan bencana di Kabupaten Indramayu
dalam rangka optimalisasi pelaksanaannya, sejauh mana upaya pemerintah daerah Kabupaten Indramayu untuk penanggulangan bencana. Mohon tambahan penjelasan. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Indramayu tahun anggaran 2015 yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenaan peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, kami haturkan terima kasih disertai permohonan maaf atas segala khilafan dan kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indramayu, 21 Maret 2016, fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu, Sekretaris Dr. Haji Mohaimin, Ketua Saifuddin, cap ditandatangani.